Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan hingga pada hari ini. Izinkan kami dari kelompok 1 kelas B untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Fauzan Muhammad Ramadan. Saya Gavin Erlangga. Saya Muhammad Ridwan. Saya Muhammad Rafliadi Santoso. Saya Dwi Wahyudi. Setelah memperkenalkan diri, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Penerapan Hukum Bernoulli pada sayap F22 Raptor. Pada presentasi ini, kami akan membahas bagaimana hukum Bernoulli yang menjadi dasar dalam ilmu aerodinamika diterapkan pada desain sayap F22 Raptor. Untuk memulai, mari kita lihat terlebih dahulu pendahuluan terkait prinsip dasar yang menjadi landasan analisis kami. Penerapan hukum Bernoulli merupakan dasar dalam analisis aerodinamika, terutama dalam desain dan evaluasi performa sayap pesawat. Salah satu contoh aplikasi paling signifikan adalah pada pesawat tempur modern seperti F22 Raptor yang dirancang untuk mencapai efisiensi aerodinamika tinggi seperti kemampuan manuver yang luar biasa. F22 Raptor menggunakan prinsip-prinsip aliran fluida termasuk hukum Bernoulli untuk menciptakan gaya angkat yang optimal, mengurangi hambatan, dan meningkatkan stabilitas selama penerbangan pada kecepatan supersonik. Hukum Bernoulli menjelaskan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian dalam aliran fluida. Pada sayap pesawat, perbedaan kecepatan aliran udara di atas dan di bawah permukaan sayap menghasilkan perbedaan tekanan yang menciptakan gaya angkat atau lift. Dengan memahami dan menganalisis penerapan hukum Bernoulli pada F22 Raptor, kita dapat mengevaluasi bagaimana desain sayapnya mendukung keunggulan performa pesawat tersebut, baik pada penerbangan normal maupun dalam kondisi ekstrim. Lalu tujuan dari presentasi kali ini yang pertama, untuk mengidentifikasi bagaimana kecepatan aliran udara dan distribusi tekanan memengaruhi gaya angkat. Lalu yang kedua, mengukur efisiensi desain aerodinamika, mengkaji kemampuan sayap untuk menghasilkan gaya angkat maksimum dengan hambatan minimum. Lalu yang ketiga, memahami kontribusi hukum Bernoulli terhadap teknologi penerbangan canggih, khususnya untuk kecepatan tinggi dan manuver ekstrim. Lanjut, alasan kami melakukan analisis. Pesawat F22 Raptor adalah salah satu pesawat tempur generasi kelima yang mengintegrasikan teknologi canggih dengan desain aerodinamika optimal. Pemahaman mendalam tentang penerapan hukum Bernoulli pada sayapnya sangat penting karena menganalisis prinsip aerodinamika yang digunakan dapat berkontribusi pada pengembangan teknologi pesawat masa depan. Lalu memahami distribusi tekanan dan gaya angkat membantu meningkatkan efisiensi bahan bakar pada pesawat tempur, terutama dalam operasi jarak jauh. Lanjut, aliran fluida adalah gerakan suatu fluida, cairan atau gas dari satu tempat ke tempat lain yang dihasilkan oleh perbedaan tekanan gravitasi atau faktor eksternal lainnya. Aliran fluida adalah konsep inti dalam mekanika fluida, digunakan untuk menganalisis perilaku fluida dalam berbagai aplikasi seperti pipa, pompa, sayap pesawat, dan atmosfer.
Aliran juga terdapat aliran internal dan aliran eksternal. Aliran internal adalah jenis aliran fluida yang terjadi di dalam batasan atau saluran tertutup seperti pipa, saluran, atau tabung. Dalam aliran internal, dinding saluran membatasi gerakan fluida sehingga viskositas fluida dan interaksi dengan dinding sangat mempengaruhi pola aliran. Lalu aliran eksternal adalah aliran fluida di sekitar benda yang tidak dibatasi oleh dinding saluran. Studi aliran eksternal melibatkan analisis gaya, tekanan, dan pola aliran yang mempengaruhi performa benda dalam berbagai aplikasi, termasuk aerodinamika, desain kendaraan, dan bangunan. Lanjut ke slide selanjutnya. Lalu di sini terdapat dua jenis aliran berdasarkan pola, yaitu aliran laminar dan aliran turbulen. Untuk mengetahui aliran laminar atau turbulen, kita harus mengetahui nilai bilangan Reynolds terlebih dahulu. Lalu bilangan Reynolds itu apa sih? Bilangan Reynolds adalah rasio antara gaya inersia terhadap gaya viskositas yang mengkuantifikasikan hubungan kedua gaya tersebut dengan kondisi aliran tertentu. Jadi bilangan ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis aliran yang berbeda, misalnya aliran laminar atau turbulen. Contohnya, mencari bilangan Reynolds pada aliran dalam sebuah pipa. Untuk mencari bilangan Reynolds, gunakan rumus Reynolds sama dengan rho atau massa jenis dikali kecepatan rata-rata dikali diameter dalam pipa dibagi dengan mu atau viskositas. Aliran disebut laminar jika nilai bilangan Reynolds-nya kurang dari 2300, dan jika alirannya turbulen nilai bilangan Reynolds-nya lebih dari 4000. Nilai bilangan Reynolds antara 2300 sampai 4000 disebut fase transisi dari laminar menuju turbulen. Lanjut ke slide selanjutnya, aliran laminar dan turbulen. Sebelumnya, aliran laminar itu apa sih? Aliran laminar merupakan aliran fluida yang mengikuti suatu garis lurus atau melengkung yang jelas ujung dan pangkalnya, serta tidak ada garis lurus yang bersilangan. Ciri-ciri aliran laminar yaitu kita mengambil contoh dari aliran pipa seperti di gambar yang ada di slide ini. Ciri-cirinya, yang pertama, alirannya sangat teratur, bergerak paralel, dan tidak terjadi pencampuran antar lapisan fluida yang bersebelahan. Lalu kedua, fluida dengan kecepatan rendah. Yang ketiga, diameter pipa kecil. Yang keempat, nilai Reynolds kurang dari 2300. Yang kelima, tegangan gesernya tergantung pada kecepatan fluida. Lalu yang terakhir, keenam, alirannya sangat teratur, bergerak paralel, dan tidak terjadi pencampuran antar lapisan fluida yang bersebelahan. Molekul fluida yang bergerak dalam lintasan teratur dan sejajar. Contohnya, pada air mengalir perlahan di sungai yang dangkal. Di bagian sungai yang sempit, dangkal, dan memiliki permukaan rata, air dapat mengalir dengan pola laminar. Lalu selanjutnya, aliran turbulen. Aliran turbulen adalah aliran fluida yang ditandai dengan adanya aliran berputar dan arah gerak partikelnya berbeda, bahkan berlawanan dengan arah gerak keseluruhan fluida. Ciri-ciri aliran turbulen, kita mengambil contoh dari aliran dalam pipa seperti di gambar dalam slide. Ciri-cirinya, yang pertama, pergerakan aliran tidak teratur, saling bersilangan. Lalu yang kedua, fluida dengan kecepatan rendah. Lalu yang
ketiga, diameter pipa besar. Lalu yang keempat, nilai Reynolds-nya lebih dari 4000. Lalu yang kelima, tegangan gesernya tergantung pada densitas fluida. Lalu yang terakhir, yang keenam, alirannya tidak teratur, bergerak bersilangan, dan terjadi pencampuran antar lapisan fluida yang bersebelahan. Molekul fluida bergerak tidak teratur dengan pusaran kecil atau vortex, contohnya aliran udara di sekitar trailing edge atau belakang sayap sering menjadi turbulen. Lalu aliran transisi adalah aliran peralihan dari laminar menuju turbulen, berubah dari laminar ke turbulen. Lalu selanjutnya aliran berdasarkan kompresibilitas. Aliran kompresibel merupakan densitas fluida yang berubah secara signifikan akibat perubahan tekanan atau suhu. Fluida gas seperti udara atau gas industri sering dianggap kompresibel. Contoh pengaplikasian: aerodinamika, aliran udara di sekitar pesawat terbang supersonik atau jet. Yang kedua, mesin jet dan roket. Gas panas yang mengalir pada kecepatan tinggi memiliki perubahan densitas signifikan. Lalu yang ketiga ada saluran gas, transmisi gas pada tekanan tinggi seperti pipa gas alam. Di sini kelompok kami akan menampilkan sebuah video contoh penerapan kompresibel pada suntikan. Dapat kita lihat bahwa gas bersifat kompresibel karena jarak antara partikel-partikel individualnya dalam kasus gas lebih besar dan karenanya paling banyak dikompresi. Lalu yang kedua ada incompressible. Incompressible merupakan densitas fluida hampir konstan meskipun tekanan berubah. Fluida seperti air atau minyak umumnya dianggap incompressible karena densitasnya tidak banyak berubah dengan tekanan dalam kondisi normal. Contoh pengaplikasiannya, yang pertama ada hidrodinamika, aliran air di sungai, pipa, atau bendungan. Lalu yang kedua, aliran di mesin hidrolik, cairan seperti oli bekerja sebagai fluida kerja. Lalu yang ketiga, desain struktur hidrolik, perubahan densitas diabaikan dalam perhitungan. Di sini kelompok kami akan menampilkan sebuah video contoh penerapan incompressible pada suntikan. Dapat kita lihat bahwa zat cair merupakan fluida yang tidak dapat dimanfaatkan karena jarak antar molekul dalam zat cair lebih kecil dibandingkan dalam kasus gas. Lalu selanjutnya ada drag atau gaya hambatan dan ada lift atau gaya angkat. Dalam mekanika fluida, drag dan lift adalah gaya-gaya aerodinamika yang dihasilkan ketika suatu benda bergerak melalui fluida, biasanya udara atau air. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang drag atau gaya hambat. Drag adalah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah gerak suatu benda yang melewati fluida. Gaya ini disebabkan oleh gesekan antara permukaan benda dengan fluida, tekanan yang dihasilkan oleh turbulensi di sekitar benda. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi drag atau gaya hambat. Yang pertama itu ada kecepatan relatif benda terhadap fluida. Lalu yang kedua ada luas penampang benda. Yang ketiga ada bentuk benda, aerodinamis atau tidaknya. Lalu yang keempat ada kerapatan fluida. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang lift atau gaya angkat. Lift adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap arah aliran fluida. Gaya ini memungkinkan pesawat terbang untuk mengangkat tubuhnya melawan gravitasi.
Lift terjadi karena perbedaan tekanan di atas dan di bawah benda akibat bentuk benda. Misalnya sayap pesawat, yang menghasilkan perbedaan kecepatan aliran fluida. Faktor-faktor yang mempengaruhi lift. Yang pertama tuh ada kecepatan aliran fluida, lalu ada bentuk benda, lalu yang ketiga ada sudut serang benda terhadap aliran fluida. Di sini kami juga ada rumus drag. Rumus dari drag itu ada FD atau drag atau gaya hambat sama dengan CD atau koefisien drag per setengah rho dikali V pangkat 2 kecepatan fluida A sama dengan luas penampang. Lalu ada rumus dari lift, yaitu FL atau lift atau gaya angkat. Lalu ada CL yaitu koefisien lift dibagi setengah rho dikali V pangkat 2 dikali A. Lalu selanjutnya ada sifat-sifat fluida. Karakteristik aliran fluida mengacu pada sifat dan perilaku fluida saat bergerak melalui ruang atau medium tertentu. Faktor-faktor seperti kecepatan, aliran fluida, massa jenis, viskositas, tegangan geser, dan tekanan. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang karakteristik utama. Kecepatan aliran fluida. Kecepatan aliran fluida adalah jarak yang ditempuh oleh partikel fluida per satuan waktu di sepanjang jalur alirannya. Dalam fluida, kecepatan dapat berbeda di setiap titik, bergantung pada saluran, tekanan, viskositas, dan sifat fluida. Lalu di sini ada sebuah perhitungan di mana sebuah pesawat terbang melaju dengan kecepatan udara 514,5 meter per second pada ketinggian 15.000 meter di atas permukaan laut. Pada ketinggian tersebut, suhu udara adalah negatif 56 derajat Celcius dan tekanan udara adalah 11,92 kilopascal. Hitunglah kecepatan aliran udara yang melewati bagian atas dan bagian bawah dari sayap pesawat. Rumus yang digunakan adalah V atas sama dengan V kecepatan rata-rata ditambah 30% dari kecepatan rata-rata pesawat tersebut, di mana kecepatan rata-rata pesawat adalah 514,5 meter per second ditambah 30% dari 514,5, yaitu hasilnya 668,85 meter per second kecepatan pada permukaan atas sayap pesawat. Pada permukaan bawah pesawat, kecepatannya dihitung yaitu kecepatan rata-rata pesawat dikurang 30% dari kecepatan rata-rata pesawat, dihasilkan 360,15 meter per second. Lalu selanjutnya ada densitas atau massa jenis. Densitas atau massa jenis adalah massa persatuan volume fluida, yaitu massa jenis menentukan inersia fluida dan bagaimana fluida merespon gaya eksternal seperti gravitasi. Dalam fluida kompresibel, massa jenis berubah dengan tekanan dan suhu seperti udara dan aerodinamika. Lalu di sini ada contoh perhitungan untuk mencari densitas, di mana pada ketinggian 15.000 meter di atas permukaan laut, tekanan atmosfernya adalah 11,92 kilopascal dan suhu udara adalah negatif 56 derajat Celcius. Konstanta gas spesifiknya adalah 284,42 Joule per kilogram Kelvin. Nah, dihitung berapa massa jenis fluida tersebut. Di sini rumus dari densitas sendiri yaitu rho sama dengan pressure dibagi dengan konstanta gas spesifik udara dikali dengan temperatur. Temperaturnya yaitu negatif 56 derajat Celcius dikonversi ke Kelvin yaitu 217,15 Kelvin. Dihasilkan massa jenisnya yaitu 0,193 kg per meter kubik.
Lalu selanjutnya ada viskositas atau kekentalan dari fluida itu sendiri. Viskositas adalah resistansi internal fluida terhadap gesekan antara lapisan-lapisan fluida. Fluida dengan viskositas rendah seperti air atau udara memiliki resistensi aliran yang kecil. Namun, fluida dengan viskositas tinggi seperti minyak atau madu memiliki resistensi tinggi. Pengaruhnya, viskositas tinggi membuat aliran menjadi laminar. Dan sebaliknya, pada viskositas rendah, aliran yang terjadi cenderung kepada aliran turbulen. Di sini ada sebuah contoh perhitungan tentang viskositas, di mana sebuah pesawat terbang melaju pada ketinggian 15.000 meter di atas permukaan laut dengan kecepatan 514,5 meter per second, temperaturnya yaitu negatif 56 derajat Celcius, dan dalam analisis dinamika fluida pesawat, tentukan viskositas dinamis udara di sekitar sayap pesawat untuk perhitungan gaya gesek dan performa aerodinamika. Rumus viskositas itu menggunakan hukum Sutherland, di mana mu sama dengan 1,7161 didapat dari viskositas dinamis pada temperatur 273,15 Kelvin dikali 217,15, yaitu temperatur pada ketinggian 15.000 meter dibagi 273,15 dan dikalikan dalam kurung 273,15 ditambah 110,4. 110,4 itu konstanta dari Sutherland-nya, dibagi 217,15 ditambah 110,4 dan dihasilkan 1,6 dikali 10 pangkat min 5 Pascal second. Lalu shear stress atau tegangan geser. Tegangan geser pada aliran fluida merujuk pada gaya gesekan yang terjadi antara fluida dan permukaan benda yang dilalui oleh fluida tersebut. Gaya ini disebabkan oleh viskositas fluida yang menghalangi gerakan lapisan-lapisan fluida relatif satu sama lain. Dalam aliran fluida, tegangan geser terjadi pada batas antara fluida dan permukaan benda yang bersentuhan dengan fluidanya. Contohnya seperti aliran dalam pipa dan aliran udara di sekitar pesawat terbang. Lalu ada contoh perhitungan untuk mencari tegangan geser, di mana pada pesawat yang bergerak di ketinggian 15.000 meter, udara memiliki viskositas dinamis sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 5 Pascal second. Gradien kecepatan aliran udara di sekitar permukaan sayap pesawat adalah 5145 per second. Lalu hitung tegangan geser yang terjadi. Rumus dari tegangan geser sendiri yaitu tau sama dengan mu dikali du per dy atau mu dikali gradien kecepatan aliran udara, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 5 dikali 5145 dihasilkan 8,232 kali 10 pangkat min 2 Pascal. Lalu selanjutnya ada tekanan. Tekanan adalah gaya yang diberikan oleh suatu zat baik cair, gas, atau padatan. Persatuan luas permukaan secara fisik, tekanan menggambarkan beberapa kuat gaya bekerja pada area tertentu. Lalu ada sebuah contoh perhitungan untuk mencari tekanan, di mana sebuah pesawat jet sedang terbang pada ketinggian 15.000 meter di atas permukaan laut dengan kecepatan 514,5 meter per second. Pada ketinggian ini, tekanan statik udara adalah 11,92 kPa dan massa jenis udara adalah 0,193 kg per meter kubik. Kecepatan atas sayap pesawat adalah 668,85 meter per second dan kecepatan bawah sayap pesawat adalah 360,15 meter per second. Ditanyakan berapa perbedaan tekanan pada permukaan atas dan permukaan bawah pada sayap pesawat. Lalu penyelesaiannya,
tekanan atas sama dengan tekanan atmosfer dikurang setengah dikali densitas dalam kurung V kuadrat dikurang V atas kuadrat ditambah rho dikali G dikali H dikurang H atas, dimana PATM-nya 11.920 dikurang setengah dikali 0,193 dikalikan 514,5 kuadrat dikurang 668,85 kuadrat ditambah 0,193 dikali 9,81 dikali 15.000 dikurang 15.000,4 dihasilkan negatif 5.706,49 Pascal. Lalu tekanan bawahnya ya menggunakan rumus yang sama, tetapi V atasnya diganti dengan V bawah dan ketinggian atasnya diganti dengan ketinggian bawah, dihasilkan 24.949,4 Pascal. Lalu perbedaan tekanan pada permukaan atas dan permukaan bawahnya yaitu delta P sama dengan P bawah dikurang P atas sama dengan 24.949,4 dikurang negatif 5.706,49, hasilnya 30.654 Pascal. Tekanan adalah konsep fundamental dalam fisika yang menggambarkan gaya yang diterapkan pada suatu permukaan persatuan luas. Secara fisik, tekanan menggambarkan seberapa kuat gaya bekerja pada area tertentu. Berikut adalah macam-macam tekanan. 1. Tekanan atmosfer. Tekanan yang diberikan oleh berat kolom udara di atmosfer sifatnya nilainya berkurang dengan ketinggian dari permukaan laut. Nilainya P atmosfer sama dengan 101,325 Pascal dalam kurung 1 atm pada permukaan laut. Contoh, alat seperti barometer digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer. Nomor 2, itu adalah tekanan absolut. Tekanan yang diukur relatif terhadap vakum sempurna, tekanan nol mutlak. Artinya, tekanan absolut mengukur perbedaan antara tekanan suatu sistem dengan tekanan udara yang sangat rendah atau hampir tidak ada sama sekali vakum. Dalam rumusnya, tekanan absolut dapat dihitung dengan menjumlahkan tekanan gauge, tekanan yang diukur setelah terhadap tekanan atmosfer, dengan tekanan atmosfer yang ada di sekitarnya. Secara matematis dapat dituliskan sebagai rumus P absolut sama dengan P ukur ditambah P atmosfer, di mana P ukur tekanan yang terukur oleh alat gauge, P atmosfer adalah tekanan atmosfer. Tekanan absolut ini penting dalam banyak aplikasi ilmiah dan teknik karena memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi tekanan di suatu sistem, terutama dalam sistem tertutup yang tidak terpengaruh langsung oleh variasi tekanan atmosfer. Contoh, tekanan dalam ban mobil mencakup tekanan udara di dalam ban ditambah tekanan atmosfer. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dialami oleh suatu fluida, biasanya cairan, yang berada dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Tekanan ini disebabkan oleh berat fluida yang ada di atasnya, yang memberikan gaya pada titik yang lebih rendah dalam fluida tersebut. Tekanan hidrostatis tergantung pada kedalaman cairan, densitas fluida, serta percepatan gravitasi. Rumusnya, P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P adalah tekanan hidrostatis, Rho adalah massa jenis fluida, H adalah kedalaman, contoh tekanan air, di dasar kolam lebih besar daripada di permukaan. Tekanan ukur atau gauge, tekanan yang diukur relatif terhadap tekanan atmosfer di sekitarnya. Artinya, tekanan gauge hanya mengukur perbedaan antara tekanan suatu sistem dengan tekanan udara yang ada di lingkungan sekitar.
Tekanan gauge tidak memperhitungkan tekanan atmosfer, sehingga bisa bernilai positif atau negatif tergantung pada apakah tekanan di dalam sistem lebih besar atau lebih kecil daripada tekanan atmosfer. Rumusnya adalah P ukur sama dengan P absolut ditambah P atmosfer. Contohnya, tekanan udara dalam ban sering dilaporkan sebagai tekanan gauge. Tekanan dinamis adalah tekanan yang dihasilkan oleh aliran fluida seperti udara atau air ketika bergerak dengan kecepatan tertentu. Tekanan ini berhubungan langsung dengan energi kinetik fluida yang bergerak. Dalam konteks aliran fluida, tekanan dinamis digunakan untuk menggambarkan gaya yang diberikan oleh fluida yang bergerak pada objek yang terletak di dalamnya. Tekanan dinamis biasanya digunakan dalam perhitungan aliran fluida yang terjadi pada sistem terbuka atau dalam perancangan sistem mekanis yang berhubungan dengan aliran udara atau air, seperti dalam pengembangan pesawat terbang, dalam aerodinamika, sistem pipa, atau pada penilaian gaya angin yang bekerja pada bangunan. Rumusnya adalah P dinamis sama dengan setengah rho V pangkat 2, di mana rho adalah massa jenis udara, V adalah kecepatan aliran udara. Tekanan statis. Tekanan dalam fluida statis adalah tekanan yang dihasilkan oleh fluida diam, tidak mengalir. Tekanan ini terjadi akibat gaya gravitasi yang bekerja pada fluida dan dihitung berdasarkan kedalaman tertentu dari permukaan fluida. Rumus untuk menghitung tekanan dalam fluida statis adalah P sama dengan P0 tambah rho GH, di mana P adalah tekanan total, P0 adalah tekanan atmosfer atau tekanan luar, rho adalah massa jenis fluida, G ada percepatan gravitasi, H adalah kedalaman dari permukaan fluida. Selanjutnya ada fluida statis. Fluida statis adalah kondisi di mana fluida atau cairan atau gas berada dalam keadaan diam tanpa adanya aliran atau pergerakan. Dalam keadaan ini, semua gaya yang bekerja pada fluida berada dalam keseimbangan, dan analisis sifat fluida dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip mekanika fluida statis. Ciri utama dari fluida statis adalah tekanan yang merata di seluruh bagian fluida tersebut. Salah satu contoh fluida statis adalah air yang diam dalam sebuah wadah. Prinsip yang penting dalam fluida statis adalah hukum Pascal, yang menyatakan bahwa tekanan yang diterapkan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Fluida statis digunakan untuk memahami fenomena seperti tekanan dalam cairan yang berada dalam wadah tertutup dan pengaruh kedalaman terhadap tekanan yang diterima oleh fluida tersebut. Selanjutnya ada karakteristik fluida statis. Yang pertama yaitu tidak ada kecepatan aliran atau tidak ada perubahan kecepatan fluida dalam arah manapun. Oleh karena itu tidak ada kecepatan aliran. Yang kedua, hanya tekanan yang diperhitungkan. Dalam fluida statis, gaya yang dominan adalah tekanan dan gaya gravitasi. Selanjutnya yang ketiga, yaitu tidak ada tegangan geser. Fluida statis tidak mengalami tegangan geser karena tidak ada pergerakan relatif antara lapisan fluida. Perbedaan antara fluida statis dan tekanan statis. Yang pertama, untuk fluida statis adalah fluida yang tidak bergerak atau dalam keadaan diam. Cirinya yaitu tidak ada aliran atau gerakan relatif antar partikel fluida. Fokus utamanya yaitu pada analisis tekanan yang hanya bergantung pada kedalaman. Contohnya yaitu air diam dalam wadah. Yang kedua, untuk tekanan statis yaitu tekanan yang dirasakan fluida secara tegak lurus pada permukaan, baik fluida bergerak maupun diam. Cirinya yaitu bagian dari tekanan total atau bersama tekanan dinamis. Fokus utamanya yaitu komponen tekanan yang tidak terkait dengan kecepatan aliran fluida. Contohnya yaitu tekanan udara di sekitar sayap pesawat atau dalam tabung aliran. Selanjutnya ada hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli dan relevansi pada pesawat. Hukum Bernoulli adalah prinsip dasar dalam aliran fluida yang menjelaskan hubungan antara kecepatan, tekanan, dan energi fluida. Rumusnya dirumuskan P1 dikali setengah rho V1 kuadrat tambah densitas dikali gravitasi dikali kedalaman 1 sama dengan P2 dikali setengah dikali densitas dikali kecepatan 2 dikuadratkan ditambah densitas dikali gravitasi dikali
kedalaman 2. Konsep Bernoulli pada pesawat. Yang pertama yaitu ada gaya angkat. Desain sayap pesawat menghasilkan perbedaan kecepatan antara aliran udara di atas dan di bawah sayap. Menurut persamaan Bernoulli, udara bergerak lebih cepat di atas sayap, mengakibatkan tekanan menjadi lebih rendah. Namun, udara lebih lambat di bawah sayap, menyebabkan tekanan lebih tinggi. Perbedaan tekanan ini menciptakan gaya angkat yang memungkinkan pesawat terbang. Yang kedua, peran kecepatan. Semakin tinggi kecepatan aliran udara di atas sayap, semakin besar gaya angkat. Oleh karena itu, pesawat memerlukan kecepatan minimum tertentu atau kecepatan lepas landas untuk menghasilkan gaya angkat yang cukup. Yang ketiga ada fenomena stall. Jika sudut serang atau angle of attack terlalu tinggi, aliran di atas sayap dapat terpisah dan menyebabkan hilangnya gaya angkat. Ini menunjukkan batas dari hukum Bernoulli karena aliran menjadi sangat turbulen. Selanjutnya ada simulasi untuk menganalisa penerapan Bernoulli pada sayap pesawat. Di sini kami melakukan analisa tekanan pada permukaan atas dan bawah sayap pesawat menggunakan software ANSYS. Gambar simulasi menunjukkan distribusi tekanan di atas dan di bawah permukaan sayap pesawat F-22 Raptor. Seperti yang terlihat pada gambar sebelah kiri, tekanan pada permukaan atas sayap lebih rendah. Diasumsikan dengan warna biru yang menyatakan tekanan lebih rendah dari warna hijau. Sedangkan terlihat pada gambar sebelah kanan, permukaan bawah menunjukkan tekanan yang lebih tinggi, diasumsikan dengan warna kuning hingga hijau cerah. Selanjutnya kami melakukan simulasi pada software MATLAB. Di sini kami melakukan analisa perhitungan tekanan pada permukaan atas dan bawah sayap pesawat. Grafik memperlihatkan hubungan antara kecepatan aliran udara pada sumbu X dan juga tekanan pada sumbu Y. Pada bagian atas permukaan sayap, kecepatan udara didapatkan senilai 668,85 meter per second yang menghasilkan tekanan rendah, yaitu senilai negatif 5706,49 Pascal. Sebaliknya, di bawah permukaan sayap, kecepatan lebih rendah, yaitu senilai 360,15 meter per second yang menghasilkan tekanan yang lebih tinggi, yaitu senilai 24.949,4 Pascal. Lanjut. Nah, di sini kita juga untuk analisis menggunakan software lainnya selain dari ANSYS dan MATLAB, yaitu SolidWorks. Pada analisis ini kami menggunakan simulasi CFD atau Computational Fluid Dynamics untuk mempelajari distribusi kecepatan aliran udara di sekitar desain pesawat. Gambar menunjukkan pola aliran dan distribusi kecepatan di sekitar objek. Lalu hasil dari analisis zona merah mengindikasikan area dengan kecepatan aliran yang tinggi yang terjadi di sekitar bagian tubuh utama dan sayap, khususnya pada area leading dan trailing. Zona berwarna hijau hingga kuning menunjukkan kecepatan aliran yang lebih rendah, terutama di bagian belakang objek yang mengalami perlambatan aliran udara. Nah, pola aliran udara yang terlihat di sekitar objek menunjukkan interaksi aerodinamis antara bentuk desain dengan aliran udara, di mana aliran udara cenderung tetap laminar di depan objek dan mulai mengalami perubahan kecepatan atau turbulensi di bagian belakang. Nah, hasil dari analisis ini dapat disimpulkan memberikan wawasan penting mengenai efisiensi desain aerodinamika. Dengan memahami distribusi kecepatan ini, kami dapat mengidentifikasi potensi area yang dapat diperbaiki, seperti mengurangi turbulensi di bagian ekor untuk meminimalisir drag atau mengoptimalkan bentuk sayap untuk meningkatkan performa secara keseluruhan. Sebelum mengakhiri presentasi dari proyek ini, kami dapat mengambil kesimpulan
yang mana fenomena aliran fluida pada pesawat sangat terkait dengan prinsip dasar hukum Bernoulli yang menjelaskan cara tekanan dan kecepatan fluida hingga menciptakan gaya angkat. Desain pesawat seperti bentuk sayap atau airfoil dan penambahan winglet dirancang untuk memaksimalkan efek ini sambil meminimalkan hambatan dan kehilangan energi. Memahami aliran fluida dan hukum Bernoulli sangat penting dalam aerodinamika untuk memastikan efisien. Aliran udara di atas dan di bawah sayap mengalami perubahan kecepatan yang signifikan karena kecepatan udara di atas sayap biasanya lebih tinggi daripada di bawah sayap. Tekanan di atas sayap akan lebih rendah dibandingkan juga tekanan di bawah sayap. Dengan tekanan di bawah sayap. Oleh karena itu, perbedaan tekanan di antara bagian atas dan bawah sayap menciptakan gaya angkat atau lift yang memungkinkan pesawat itu terbang. Nah, kecepatan udara berubah saat melewati sayap pesawat yang memengaruhi tekanan sesuai dengan prinsip Bernoulli. Lalu perbedaan ketinggian atau bentuk sayap juga memengaruhi distribusi tekanan di atas dan di bawah sayap. Prinsip dasar hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa di dalam aliran fluida yang bergerak terdapat hubungan terbalik antara kecepatan dan tekanan. Jika kecepatan fluida meningkat, maka tekanan akan menurun, dan begitu juga sebaliknya. Nah, pengaruh pada performa penerbangan. Yang pertama, efisiensi aerodinamika. Desain sayap pesawat berdasarkan hukum Bernoulli dirancang untuk meningkatkan kecepatan udara di atas sayap sehingga menciptakan tekanan rendah di area tersebut. Hal ini menghasilkan gaya angkat yang signifikan tanpa membutuhkan mesin dengan daya yang sangat besar. Lalu kecepatan tinggi. F-22 Raptor dirancang untuk kecepatan supersonik. Pada kecepatan tinggi, prinsip Bernoulli tetap relevan karena sayap pesawat mampu mempertahankan gaya angkat yang optimal meskipun terjadi perubahan dalam distribusi tekanan akibat kecepatan udara ekstrim. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai analisis penerapan hukum Bernoulli pada sayap pesawat F-22 Raptor. Dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa prinsip sederhana seperti hukum Bernoulli dapat menghasilkan dampak luar biasa dalam hukum penerbangan modern, khususnya pada efisiensi dan performa pesawat tempur canggih seperti F-22 Raptor. Kami berharap pada presentasi kali ini tidak hanya memberikan wawasan baru, tetapi juga menumbuhkan rasa kagum terhadap bagaimana ilmu fisika dapat diaplikasikan dalam teknologi. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada tutur salah kata atau perkataan yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.